9 malam. Buat aku ya masih apa namanya, masih orang bilang masih truk lah ya, masih orang sudah bilang masih sore katanya. Iya. Tiba-tiba kejadian di situ, rantainya putus. Ya, aku bilang gimana ya? Pas putus, pas tanjakan dikit putus. Terus aku turun, tiba-tiba mereka yang ada di situ samperin gitu kan. Kenapa bang? Gitu kan. Kenapa bang? Ini rantainya putus. Ya sini kita bantu perbaiki. Terus aku langsung tek gitu kan. Ini kan area yang biasa aku suka takuti gitu kan. Kok tiba-tiba aku dapat hal seperti ini gitu. Jadi secara apa namanya, aku pribadi rasa bersalah gitu karena ternyata apa yang aku bikin itu tidak seperti yang saat itu terjadi. Yang biasanya aku ternyata apa yang aku bikin itu tidak apa namanya, nggak seperti itu gitu loh. Nah akhirnya mereka bantu itu hampir sekitar setengah jam gitu kan. Jadi mereka itu mulai kumpul, yang satu ambil sana, satu ambil sini, yang pokoknya banyak lah. Itu yang aku foto kemarin itu cuma berdua, tapi di kiri kanan itu ada sekitar 4 orang kali nggak salah ya. Mereka bantu gitu kan, yang bertato lah, yang rambut pirang lah, yang udah pokoknya itulah tampangnya gitu kan. Singkat cerita, akhirnya mereka bantu. Ternyata, aduh sorry bang, kayaknya nggak bisa ini, rantainya itu kayaknya harus memang antar bengkel gitu kan. Terus ditanya rumahnya di mana? Itu di atas, bla bla bla. Yaudah sini kita bantu aja nih. Ini mereka bantu antar sampai di rumah. Gitu. Terus aku ya biasalah, kita kalau orang bantu ya secara tidak langsung kita bisa kasih lah cara kasar biar cuma beli nasi goreng lah gitu kan. Gitu. Tapi mereka nggak mau loh sebenarnya. Mereka nolak, dia bilang enggak, jangan, kita niatnya bantu aja. Bukan ada hal-hal terus kita bantu terus pengen minta ini minta itu, kita nggak kayak orang lain gitu. Kita memang pure pengen bantu. Wah itu benar-benar dari hampir 2 tahun lebih aku ada di situ mencurigai mereka. Ternyata hari itu benar-benar Tuhan aku minta ampun sekali Tuhan. Jadi semenjak hari itu kalau aku pulang jam 11, jam 12 misalnya, contoh ini belum pulang sampai jam itu dari kejadian itu, tapi tiap kali lewat situ aku selalu bilang Tuhan terima kasih dengan hal itu, pelajaran itu aku diajarkan untuk selalu apa namanya, tidak menilai orang dari fisik gitu kan. Hati mereka itu baik banget, serius. Makanya karena mereka nggak minta, aku cuma minta janji nanti kalau satu waktu aku mampir di situ ya. Boleh bang, boleh, siap, kita bantu apa, kalau mau pengen ketemu nggak apa-apa ya, mungkin ngajak apalah, makan lah, tapi bukan diajak makan di apa namanya, di Hanamasa. Bukan berarti ajak di Hanamasa ya. Satu kali ya nggak apa-apa, 2 kali 3 kali bangkrut. Oke. Itu lagi intinya ya gitu, aku mengucap syukur kejadian itu bisa mengintrospeksi. Karena memang kalau perumahan itu ya, sini ada Om Doli udah tahu lah ya sama Bu Susan. Mereka tahu lah perumahanku. Jadi dari Mega Regency itu naik dikit itu harus lewati perkampungan. Jadi kalau udah mulai jam 11 sampai jam pagi, nah itu mereka suka nongkrong di situ. Puji Tuhan, nggak ada yang bersaksi ya selain aku ya yang belum membubarkan. Nggak apa-apa. Oke, kita satu hal yang kita dari kesaksian ini, aku sekali lagi belajar untuk tetap menilai orang itu secara positif ya. Kalau positif COVID ya kita jangan ya. Tapi kalau negatif, menilai orang dengan negatif itu ya lihat dulu kondisi orang. Terima kasih. Nah, puji Tuhan, sama-sama kita berdiri. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
baik buat kami semua Tuhan. Engkau baik buat saya dan Engkau baik buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Karyamu terbesar dalam kehidupan kami. Karyamu terindah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang penuh kasih, Engkau yang tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kami untuk berjalan sendiri. Engkau menebus dosa kami, Engkau rela mati untuk kami semua, tapi Engkau bangkit, kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengingat-ingat setiap hari yang sudah kami lewati, semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengingat-ingat betapa besar campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kehidupan kami, dari kami semua, untuk mengecap semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidup
Engkau yang sudah mati di kayu salib, Engkau yang sudah membebaskan kami dari hukuman dosa, dari kutuk dosa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu lewat firman-Mu menjadi kekuatan buat kami untuk menerima setiap janji-Mu Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat pujian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami boleh mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Menjadi korban syukur dan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan menopang langkah hidup kami. Meskipun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan goncangan, tapi ada firman Tuhan yang tidak akan pernah tergoncang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, biar firman-Mu mendapatkan tempat di hati kami masing-masing. Boleh berakar, boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat pemusik WLC semua. Berkati. Shalom semua. Haleluya. Berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi milik bagian kita semua. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Tuhan, kalau engkau memberikan salam, shalom buat orang di mana engkau ketemu, dan ketika dia menerima shalom, maka ya damai sejahtera akan menjadi milik dia. Amen. Begitu juga kalau dia tidak akan menerima damai sejahtera yang engkau beri, itu akan kembali kepadamu. Ya, haleluya. Karena saya percaya bahwa kita semua memiliki damai sejahtera meskipun di masa-masa yang boleh saya katakan sekarang masa-masa pengujian ya. Karena dunia dilanda dengan peristiwa yang seumur saya hidup baru kali ini dunia memang mengalami goncangan yang biasanya cuma daerah-daerah tertentu ya. Dulu ada berita di Afrika, cuma ada di Afrika. Ada sempat juga ada berita penyakit yang hampir melanda seluruh dunia, tapi tidak segencar dengan COVID-19 ini ya. Tapi kita percaya, walaupun ya saya katakan juga ya, kita terus ya berhati-hati ya, karena memang bagaimana kita bisa menangkal COVID-19 ya, tentu dengan cara-cara yang sedang kita lakukan saat ini ya. Duduknya harus menjaga jarak ya, tidak seperti 2 tahun yang lalu suami istri bisa duduk berdekatan, anak-anak dengan teman dekat kita duduk bareng. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan ya, ada maksud Tuhan. Karena ketika kita duduk berdekatan biasanya gampang kita ngobrol satu dengan yang lain. Kalau sekarang sudah jaga jarak, mulut ditutup lagi, ya kan? Mau ngomong nggak bisa, karena apalagi kalau saya terus terang, istri saya sudah tahu kalau saya cuma membaca mimik mulut dia agak susah, apa yang dia omongin. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau mau titip pesan catat, kasih ke saya baca. Soalnya kalau saya mau dengar orang tanpa suara, apa yang dia omongin ke saya, agak susah saya nangkap apa makna dari bibirnya, apa ini. Mungkin siram kopi. Tapi kalau saya salah dengar kan siram bensin atau apa gitu kan bisa berbahaya. Ya karena memang ketika kita mendengar firman Tuhan, mulut sudah disekat, jarak sudah cukup jauh, nggak bisa ngobrol. Ya karena saya percaya bahwa ketika kita dengar firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan itu yang menopang langkah hidup kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Meskipun ya baru-baru ini juga di
India ya, berita yang sudah sampai handphone saya itu penuh dengan video-video tentang India. Saya kaget juga ya, kemarin 2 hari yang lalu, hari ini saya buka video, semua hampir video yang sama muncul, karena memang saya banyak grup hamba Tuhan. Di-share ke sana, di-share ke di grup yang satu, di-share sampai saya ya memang juga ya, karena memang kenyataannya sekarang COVID di India memang saya lihat berita tadi pagi, saya sempat lihat dan ada orang yang membuat seperti grafik begitu ya, kenyataan yang ada di India sekarang itu dalam satu hari bisa 300.000 orang yang terkonfirmasi ya, dan meninggal. Yang dulu cuma hampir 100.000, 98.000 karena memang sempat mengalami kemarin tinggal 11.000 katanya ya, sampai akhirnya menteri yang saya dengar di berita-berita itu, menteri kesehatan itu melonggarkan, bisa merayakan hari raya untuk mandi di Sungai Gangga, karena dipercaya sama mereka itu ketika mereka mandi mereka dibersihkan dari segala sakit penyakit, dari segala apapun. Tapi justru selesai itu karena memang sudah sebagian besar melepas masker, dan kemudian apa yang tidak pernah terpikirkan sehingga terjadilah satu peristiwa yang ya saya katakan mengerikan ya, karena ya untuk bagaimana kita bisa menangkal COVID ya, kita tentu menjaga jarak, kita pakai masker, kita makan makanan yang bergizi ya, terus apalagi ya kalau memang tidak ada acara atau kegiatan yang mendesak untuk tidak bisa berkumpul, apalagi ya ada 6 sekarang kalau nggak salah ya. Kalau dulu ada 3M, sekarang ada 5 apa 6M ya. Tinggal di rumah, karena memang itu cara-cara. Ya kalau kita baca firman Tuhan juga, orang Israel pernah dilarang oleh Tuhan untuk jangan tinggalkan rumah, harus sembunyi di rumah. Ya ada kisah di mana malaikat maut akan membunuh semua anak sulung, bukan cuma anak sulung orang Mesir, tapi hewan binatang juga yang sulung mati. Tapi orang Israel dilarang, jangan keluar rumah. Kalau kau keluar rumah, ya itu berarti tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab Tuhan. Tuhan bilang tinggal di rumah, karena memang akan ada malaikat maut yang akan berjalan di hari itu, sampai kemudian ada tanda yang memang itu melambangkan tentang umat Tuhan ya, yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman maut. Ada tanda darah, karena memang Tuhan sudah pesan sama mereka lewat Musa supaya mereka mengorbankan korban persembahan kambing, domba, kalau yang kaya boleh lembu sapi, kalau yang kelas menengah kambing domba, kalau umat Tuhan yang miskin merpati, burung merpati. Ambil darahnya, taruh di ambang pintu. Sehingga waktu malaikat Tuhan mau jalan, malaikat Tuhan lihat ada darah, ada perjanjian. Ya karena darah Yesus itu dalam perjanjian kita ya. Sehingga malaikat tidak masuk ke rumah itu. Tapi kalau orang Israel ada di luar, lepas dari tanggung jawab. Ya kan? Artinya Tuhan bilang jangan keluar, harus ada di dalam rumah. Ya memang itu yang kita bisa lihat, Tuhan saja membuat seperti itu supaya mereka terhindar dari mara bahaya. Ya untuk saat ini karena memang setelah diteliti, setelah diselidiki tentu oleh para ahli, memang cara-cara untuk menangkal COVID virus itu seperti itu. Pakai masker, walaupun karena memang saya harus bicara ya, saya beberapa kali coba pakai masker, kalau bicara itu agak waktu menarik nafas seperti tertutup mulut saya, susah untuk ngomong. Jadi akhirnya saya sudah sempat pakai berbagai macam bentuk masker, tapi memang gak susah kalau masker ketika bicara
dan tapi saya sudah siap masker tentunya kalau tidak ada untuk bicara ya. Nah, saya akan ambil tema ya hari ini, ada di dalam lindungan Tuhan. Ya. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saya katakan bahwa firman Tuhan itu menopang langkah hidup kita. Dunia ini ditopang oleh firman. Ada orang bilang ya dunia ini datar, tapi kita percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, karena firman Tuhan, saya lupa di Yeskiel berapa itu ya, bulatan bumi itu bulat, belum diselidiki oleh Galileo Galilei ya, apalagi yang mengatakan bumi itu bulat. Firman Tuhan yang ditulis sebelum Yesus ya, 700-800 sebelum Yesus lahir, masa para nabi-nabi, sudah dikatakan bulatan bumi. Tapi secara akal manusia, kalau bumi itu bulat terus ditopang oleh apa? Porosnya biasanya kan ada topangan, seperti handphone yang ada live sekarang. Kalau nggak ditopang oleh tripod, jatuh. Bumi mengambang. Dan ada di situ terus, dia tidak akan pernah berpindah di situ. Maksudnya firman Tuhan katakan dia akan jalan di poros dia. Dia tidak akan melawan firman Tuhan, karena kan Tuhan yang berfirman. Dia ada di porosnya. Kalau kita selidiki, akal saya saja ketika membayangkan tentang bumi, dia ada di poros itu muter 1 tahun. Ya kan, 360 hari. 360 dari titik sini dia balik sampai 360 hari, balik lagi di sini di titik yang sama. Dan begitu terus. Nah, dia di alam ini yang besar itu kan sebenarnya kalau mau dipikir waktu dia muter itu 360 hari itu, di alam yang besar ini itu cepat dia sampai 360 hari dan ada di sini lagi. Dan ketika kita bayangkan 24 jam, jadi dia putar, jadi dia ada di porosnya dan dia juga putar. Jadi dia muter di sini, putar juga, dia putar juga 24 jam dia putar 24 jam, ada di titik ini masuk 24 jam, 24 jam, seperti itu. 360 nanti dia balik lagi di titik yang sama. 24 jam itu bumi itu seperti gasing diputar. Sebenarnya kalau kita taruh di gasing, kita taruh aja gasing yang sedang muter, kita taruh pasir atau beras, dia akan mental. Tapi kita firman Tuhan bumi ini ditopang oleh firman, kita tidak mental, ya kan? Kita tidak terlempar, kita justru berdiri. Bisa berdiri, itulah firman Tuhan berkuasa. Nah, firman Tuhan yang berkuasa kita sama-sama akan renungkan, kita akan sama-sama dengar, dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup menopang hidup kita, sanggup menopang kesehatan kita, sanggup untuk memberkati apa yang kita rencanakan, pekerjaan kita, cita-cita kita, rencana kita. Karena kan Tuhan berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan firmankan, firman Tuhan di Yesaya 55, kalau nggak salah ayat berapa itu ya. Apa yang sudah Tuhan keluarkan, firmankan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya kalau Tuhan katakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, kita percaya berkat itu kan menjadi milik bagian kita. Secara manusia, kalau mau cerita tentang berkat, memang ada di dalam proses. Anak-anak saya sekolah, ada di dalam proses. Di saat-saat tertentu saya bingung, aduh Tuhan, mau gimana? Tapi setelah melewati bulan sampai sudah lulus SMA dan yang satu lulus SMP, secara manusia nggak bisa saya bayangkan antara iman dengan nekat, susah saya bedakan apa
saya nekat atau iman? Karena saya percaya, saya imani. Banyak hal ya sebelum kita baca di firman Tuhan Mazmur, saya ambil di Mazmur 91. Karena saya ingin menceritakan bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami, menjadi kenyataan. Waktu awal-awal kami sedang menghadapi yang namanya COVID, saya sempat pergi ke rumah jemaat. Ya jemaat pasti ingat ya, awal-awal COVID kami sekeluarga, suami istri jalan-jalan pergi ke rumah, walaupun ekstra hati-hati. Waktu itu kan agak-agak takut ketemu dengan jemaat. Kami pergi ke semua jemaat. Kalau masih ingat ya, 2 tahun yang lalu awal-awal COVID. 2 tahun apa 1 tahun yang lalu lupa saya. Pokoknya awal-awal COVID. Karena kami juga tahu bahwa jemaat Tuhan sudah mengalami namanya kesusahan. Kami pergi jalan kemana-mana, ngobrol sambil ngobrol. Dan ketemulah dengan salah satu jemaat, saya nggak sebut nama, minta bantu dalam doa. Om, bantu dalam doa. Ya kami memang kan bantu dalam doa. Kenapa? Mobil saya ini baru 1 tahun saya cicil, usaha saya udah gak jalan. Nah, di mana mereka juga tinggal, usaha di mana mereka tinggal nggak bisa jalan juga. Karena sedang mengalami namanya COVID. Saya ingat awal-awal itu ya. Dan sedang cicil mobil juga. Sudah berapa tahun? Baru katanya mungkin 6 bulan atau saya lupa ingat ya. Saya mulai pikir, Tuhan, saya juga Tuhan. Mereka nggak tahu saya lagi yang mobil yang saya bawa itu mobil cicilan. Baru 2 tahun saya ingat waktu itu. Saya ingin terus terang. Saya bilang, sebenarnya saya mau berdoa. Saya berdoa, tapi saya juga mau kasih info ya, supaya bantu dalam doa. Karena saya juga mobil di depan yang saya parkir di rumah mereka itu mobil cicilan. 2 tahun baru jalan waktu itu. Saya mulai pikir ya sudah, kalau sudah nggak mampu saya bayar nanti jalani aja. Saya udah mulai pasrah seperti itu. Jalani saja sampai berhenti, ya udah mau ditarik ya. Tapi sampai hari ini, ya puji Tuhan, masih bisa saya selesaikan. Dan saya bilang sama istri saya, setiap bulan kalau lihat kalender, saya hitung kalender, tinggal berapa bulan kalender, saya hapus, saya kali. Oh puji Tuhan lewat lagi. Oh puji Tuhan lewat lagi. Sudah 2 tahun, oh puji Tuhan, saya lihat kok lewat terus ya. Antara iman dengan nekat, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Karena berkat Tuhan bisa ya saya jalani. Anak-anak harus ya terus terang saja ya. Ini pengalaman keluarga kami. Anak-anak saya lulus dan dua-dua lulus. Sebenarnya tidak ada rencana kami untuk waktu itu planning saya dengan istri saya kalau bisa yang satu lulus, yang satu belum waktu itu. Tapi ya ternyata lahirnya memang lulus SMP, lulus SMA, lulus SD yang satu, lulus SMP yang satu, lulus jadi berdua. Dan kami itu bayar mahal. Sebenarnya memang saya sudah bilang sama istri waktu itu, kita cari SMP negeri saja. Tapi karena waktu itu ada tawaran, akhirnya nggak jadi ke negeri, ditawar terus. Padahal saya pikir, aduh Tuhan, saya takut kalau nggak bisa bayar. Ya, tapi karena sudah ditawarin, sudah masuk dan lumayan kami bayar. Dan terakhir ini saya harus selesaikan bayar berdua gitu. Yang harus kami selesaikan itu 30 juta, hampir 30 juta. Jemaat nggak tahu kan? Karena sudah lunas, jadi saya kasih tahu. Karena kalau belum lunas saya mau kasih tahu ada maksudnya. Mungkin jemaat mau apa maksudnya mau kasih tahu udah hampir 30 juta, hampir 30 juta harus selesaikan di sekolah. Jemaat nggak tahu kalau datang ke gembalanya, bantu dalam doa. Anak saya nggak bisa bayar sekolah. Oh Tuhan, ya nggak tahu saya lebih parah mungkin. Kalau
cuma 5 juta, saya 30 juta. Tapi saya janji sama sekolah, saya lunaskan. Pasti saya akan bayar. Tapi Tuhan uji. Saya percaya firman Tuhan menopang, tapi diuji. Karena saya waktu itu berharap rumah di Cidir. Ini kesaksian saya. Desember biasanya akan diperpanjang dan saya dapat 15 jutaan dari situ. Ya makanya saya pikir 15 juta dapat, saya pasti akan bayar sekolah anak saya. Tiba-tiba orang yang sewa rumah saya telepon istri saya, "Ses, maaf kami nggak mau perpanjang lagi." Oh Tuhan, mau nangis saya. Berdoa, Tuhan, gimana ini Tuhan? Ternyata orang yang dia sudah 6 tahun tinggal di rumah nggak mau perpanjang lagi. Gimana sekolah ini Tuhan saya bayar? Bayangkan seperti itu. Sedih, mau nangis di hadapan Tuhan. Tapi saya baca firman Tuhan, saya baca Yeremia, dia juga bersedih. Hizkia, Raja Hizkia, dia bersedih, dia mengerang di mata Tuhan. Waktu Nabi Yeremia datang, Yeremia datang, kasih peringatan kepada Hizkia, kamu akan mati. Nabi Yesaya, kamu akan mati. Waktu Nabi keluar, Yesaya keluar di istana, Hizkia nangis, dia mengerang. Bayangkan, dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengerang waktu dia dengar bahwa dia akan meninggal, dia mengerang. Belum keluar, belum jauh Nabi Yesaya. Tuhan bilang, balik, katakan umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Mungkin Yesaya berpikir, Tuhan, saya baru bilang sudah mau dipanggil, kenapa sekarang dibatalin? Karena firman Tuhan, karena Tuhan melihat erangan daripada Hizkia. Begitu juga dengan kita. Kita akan sama-sama lihat ya, kalau Tuhan katakan berserulah kepadaku, Yeremia 33. Berserulah kepadaku. Mungkin sebenarnya bukan ini yang saya renungkan, tapi nggak apa-apa. Tampilkan dulu Yeremia 33. Karena masih ada masuk di dalam poin-poin yang akan kita renungkan. Ya, Yeremia 33. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku. Berseru seperti apa? Saya mau kasih contoh kalau berseru seperti apa. Oh, haleluya. Bukan haleluya. Kalau Alkitab katakan berbisiklah kepada Tuhan. Terima kasih. Saya lagi kesusahan. Enggak. Ini firman Tuhan, berseru, teriak. Apa yang sedang kita alami, enggak masalah kalau kita mau teriak. Kalau di kamar, di rumah mungkin enggak bisa, datang di gereja enggak apa-apa. Setiap hari bisa dibuka, 24 jam bisa dibuka. Kalau ada yang ketok di saat kita tidur, kalau memang mau datang berdoa, pasti bisa dipakai buat berdoa. Mau teriak di sini enggak masalah. Enggak ada orang yang dengar suaranya. Di samping tutup, di samping kosong, belakang kosong, depan kosong, semua kosong kalau malam. Karena firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini janji Tuhan. Berteriak, mengerang, berseru, berteriak, maka aku akan menjawab. Biasanya kan kalau orang sudah berseru, berteriak, itu karena sudah mungkin sudah batas. Wah, kalau biasa masih berdoa terima kasih Tuhan, artinya masih biasa-biasa itu, masih bisa hadapi masalah, masih bisa, masih ada makan, masih ada makanan buat hari ini, mau masak pagi, masak sore, masak malam, masih ada. Paling terima kasih Tuhan buat berkat hari ini. Tapi kalau sudah mulai mengerang, artinya karena sore mungkin nggak tahu mau beli beras di mana, sudah nggak bisa beli beras, pasti akan teriak. Ada tekanan. Nah, ini firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Malah ada berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan.
memberitahukan hal-hal yang besar. Apalagi? Dan yang tidak terpahami. Secara manusia kita nggak bisa pahami. Rencana Tuhan itu rencana yang dahsyat. Kita nggak bisa selami. Wah, ini kan lagi masa-masa COVID. Tapi yang tidak bisa terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa. Ketika ada kisah lagi ya, ketika orang murid-murid Tuhan, mereka mendayung sudah kepayahan karena ada banyak ikan yang mereka dapat. Kan mereka dikatakan apa? Di dalam firman Tuhan di kisah di Matius, Markus, di kitab Injil. Ya, waktu mereka kepayahan, mereka karena ikannya banyak, mereka teriak. Firman Tuhan katakan, teriaklah mereka, panggil teman-teman mereka di perahu sebelah. Kalau dikatakan mereka berbisik, tolong. Paling teman-teman mereka yang agak jauh nggak tahu ngapain, mungkin mereka cuma lihat-lihat. Oh, mereka lagi mandangin kami kali ya. Mereka teriak, "Hai, tolong, sini!" Karena dikatakan berserulah, mereka berteriak supaya mereka bisa datang sama-sama mengangkat. Kalau firman Tuhan bilang berseru, itu artinya mereka berteriak. Nah, sama-sama akan kita lihat ya, karena saya mengambil tema umat Tuhan, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 ya, ayat pokok kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sungguh. Ini kalau sudah firman Tuhan katakan sungguh. Kalau manusia kalau bilang sungguh masih agak susah untuk dipercaya. Tapi kalau sudah Tuhan yang bilang sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini penilaian Tuhan kepada umat Tuhan, kepada orang yang melekat kepada Dia. Orang yang dikatakan itu, coba kita yang dimaksud oleh ayat ini adalah Mazmur 91 ayat 1. Coba. Sebenarnya enggak kita di ayat pokok tadi, tapi enggak apa-apa. Yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk berdiam di hadapan Tuhan. Seperti kita beribadah ini, kita duduk diam di hadapan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ada di dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ketika tidur kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, bangunkan besok pagi. Karena kita gak sadar, kita emang ada yang tidur sadar, ya kan? Gak ada kan? Nanti setelah itu nanti suami atau istri yang ngomong, tadi malam kamu ngorok tidur. Udahlah, saya pikir daripada saya membalas. Karena kan seringkali kita gak sadar. Saya bilang sama teman saya, kamu ngorok. Setelah itu, saya juga bangun dengar kamu ngorok. Sama sebenarnya, tapi kita gak sadar, gak tahu. Gak ada kalau waktu kita sudah tidur, kita udah lupa semua. Kita ada di alam bawah sadar, udah gak sadar. Tapi bernafas, masih bernafas, masih hidup, tapi sudah enggak. Manusia kita kalau sudah gempa bumi, pernah saya ya, baru lihat berita di Facebook, di WA, ternyata semalam pernah waktu tahu berapa tahun yang lalu ya, gempa. Saya nggak merasa gempa, karena memang posisi sedang tidur. Orang cerita, gempa. Saya bilang, kamu juga rasa gempa kemarin? Enggak. Ya sudah, kalau waktu gempa itu 9 skala Richter atau 10 skala Richter sudah, udah kalau umpamanya ditimpa bangunan sudah nggak tahu. Biasanya kami kalau ada gempa begitu, nggak ada yang istilah gini, imani bahwa gedung ini tidak runtuh. Kalau boleh keluar. Karena Paulus saja waktu dia mau dibunuh di Damsyik, dia dikeluarkan lewat
tembok. Kalau masih ada kesempatan keluar. Jangan bilang Musa mau berdoa Tuhan pasti lindungi. Tuhan melindungi kita. Amin, puji Tuhan. Kalau nggak dilihat oleh musuh atau oleh orang damsi, mungkin disembunyikan atau lagi jalan di jalan raya, tapi orang damsi nggak lihat, Tuhan juga mampu lakukan itu. Tapi kan kalau masih ada kesempatan untuk menghindar, silakan menghindar. Saya pernah sama istri saya lagi jalan di Bekasi Barat sana, lagi jalan, gempa besar waktu itu, berapa 3, 5, 6 tahun yang lalu waktu itu ya. Gempa, kenapa orang pada lari? Udah mau pusing, sampai aku pusing. Saya bilang sama istri, keluar. Jangan merasa bahwa saya iman Tuhan, saya anak Tuhan. Jadi antara iman dengan nekat. Kalau masih bisa ada kesempatan lari. Maksudnya keluar dari bangunan. Ya puji Tuhan kalau nggak roboh ya. Tapi kalau ada kesempatan, karena di dalam firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, Yesus yang pernah dikepung, tiba-tiba Yesus menghilang, mau ditangkap karena belum waktunya. Maka menghindarilah Yesus dari orang-orang itu yang ingin membunuh dia. Kecuali sudah waktunya, kairosnya Tuhan, memang sudah waktunya. Ya mau tidak mau. Waktu di Taman Getsemani ditangkap, tapi ketika ditangkap, kalau kita baca kitab Injil Yohanes, akulah dia. Semua tentara itu mental ke belakang. Baru firman Tuhan, akulah dia. Setiap kali Yesus bilang akulah dia, mental. Kalau Yesus melakukan itu, penyaliban gak bisa digenapi. Artinya kuasa firman itu sebenarnya, kalau kita baca firman Tuhan, maka dia menyerahkan nyawa. Artinya dia memang rela. Kalau enggak ada yang namanya kasih karunia. Kalau Yesus tidak mati di salib, ya kan? Surga hanya jadi cerita, jadi omongan, hayalan kalau Yesus tidak mati. Karena Yesus mati, makanya surga itu menjadi kenyataan buat kita. Haleluya. Jadi kenyataan, bukan cuma cerita, tapi jadi kenyataan. Haleluya. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi. Jadi orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang mati dan bermalam dalam naungan, yang senang dengan hadirat Tuhan, senang dengan ibadah. Ya. Ayat 14 tadi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dia akan yang melekat itu dia akan luputkan, dan apa dia akan bentengi. Ini rahasia yang Tuhan katakan sebenarnya. Ada hal-hal yang kita bisa nikmati ketika kita tahu firman Tuhan. Oh, ini berkat Tuhan buat kita. Ada 6 poin yang akan kita lihat. Mengenal namaku. Ayat 15. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dikatakan berseru kepadaku, aku akan jawab. Doa-doa kita yang diam di hadirat Tuhan, yang suka dengan hadirat Tuhan, yang suka duduk diam di hadirat Tuhan, ketika dia berseru, aku akan jawab. Ini firman Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, ketika berseru aku akan jawab. Terus ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ada berkat dia akan mengalir. Ya kan? Dengan panjang umur. Saya kemarin berdoa sama Bapak Audi ya. Ada 3 hal yang diminta. Umur panjang, orang biasanya berdoa umur panjang, apalagi kekayaan, sehat-sehat. Dan ya saya katakan kemarin, nggak ada yang kita berdoa Tuhan mudah-mudahan saya umur pendek saja Tuhan. Biasanya kalau sudah menderita sekali itu udah putus asa. Tapi kalau dia masih normal-normal, biasanya doanya Tuhan kalau bisa umur panjang. Tapi banyak orang yang sudah nggak sadar, sudah agak payah di rumah sakit, tapi ketika kita pergi mau didoakan sembuh,
Saya ingat sekali ketika saya jadi tim emergency team, pergi berdoa ke orang-orang sakit, maunya umur panjang, sehat-sehat. Karena manusia ingin umur panjang. Nah, ku kenyangkan dia. Artinya ada berkat yang Tuhan sediakan buat orang yang melekat kepada dia. Umur panjang Tuhan beri. Dan kemudian akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Tuhan memperlihatkan keselamatan karena yang paling penting itu. Biarpun firman Tuhan katakan sudah dapat semua seluruh bumi ini, tapi kalau nyawanya binasa, itu tidak ada gunanya. Tapi ini ada berkat terakhir, keselamatan daripadaku. Nah, hal yang pertama, ya, poin yang pertama yaitu di ayat 14 tadi. Kita kembali ke ayat 14, yaitu aku akan meluputkannya, ya, terhindar dari bahaya. Ini firman Tuhan, artinya sudah teruji. Seperti emas murni, Mazmur 119 katakan, firman-Mu seperti emas murni, sudah teruji. Kalau firman Tuhan katakan dia meluputkannya, pasti dia akan luputkan. Dia tidak akan biarkan, karena ada contoh-contoh. Yusuf, saya selalu katakan kalau sudah bicara Yusuf itu saya paling suka kalau baca Yusuf. Sampai pernah saya kalau baca itu saya nangis, karena Yusuf suka bikin sensasi juga. Bayangkan kakak-kakak dia datang, dia pura-pura gak kenal, padahal dia sudah kenal, karena waktu mereka bicara dia tahu saya asal Tontemuan, orang Minahasa Manado, ada bahasa ibu. Jadi kalau ada orang yang satu suku dengan saya, ketika dia bicara, walaupun saya sudah lama di Sunda, saya pasti tahu apa yang mereka omongin, walaupun agak-agak susah saya bicara, tapi saya pasti tahu. Atau orang Medan, karena teman-teman saya ingat kalau di sekolah Alkitab di waktu saya kerja di kantor itu banyak orang Medan teman-teman saya. Di sekolah Alkitab di Beji saja itu 400-an orang kami yang mendaftar. Itu 50% orang Manado, 45% orang Medan. Bayangkan, selain daripada itu ya sudah Pak Jawa, sudah ya punya yang 5% itu sudah keturunan Chinese. Tapi 50% orang Manado, 45% orang Medan. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol dengan orang Medan, mereka kebanyakan sudah nggak lahir di Medan, sudah lahir di Kalimantan. Ada yang sudah lahir, sudah keturunan ketiga ada di Manado. Kecuali yang dari Manado, yang jadi waktu kami menikah itu ada orang Medan, Panjaitan. Tapi dia sudah nggak tahu bahasa Medan, karena memang dia sudah keturunan beberapa di Manado. Nah, dia tapi kayak yang saya cerita ini, mereka itu dari latar belakang suku Batak, ya, bukan Medan, Batak. Tapi waktu ngobrol, ketemu sesama Batak, mereka bicara ngomong bahasa Batak. Saya bilang, kamu kan sudah lahir di Kalimantan. Ya, namanya orang lahir di Kalimantan, orang sama-sama orang keluarga papa mamanya orang Batak, pasti bahasa orang Batak. Kalau saya, kecuali anak-anak saya sudah nggak tahu bahasa ibu saya, bahasa suku saya. Ya paling tinggal sedikit-sedikit yang mereka dengar kalau saya bicara sama orang tua atau ini, mereka tahu, oh ini apa. Jadi kalau makan, kuman, mereka pasti tahu apa itu kuman. Bukan kuman-kuman penyakit, tapi makan. Bahasa kita kan kuman, makan. Mereka tahu. Ya. Jadi, ya karena saya percaya bahwa Tuhan itu, Yusuf itu punya banyak. Kalau saya baca itu benar ya, orangnya lucu juga. Dia pura-pura gak kenal. Tapi waktu dia nangis, dia masuk ke kamar dia nangis. Oh dia bilang, oh ternyata masih hidup. Oh mereka masih. Oh dia bisa jadi berkat buat mereka. Kalau saya baca itu, wah luar biasa ini Yusuf. Ya. Cara Tuhan meluputkan umat Tuhan seperti itu. Meskipun mengalami masa-masa sukar pada waktu itu. Nggak mungkin, makanya mereka harus lari pergi ke Mesir, cari makanan ke sana. Karena memang tempat di mana mereka tinggal sudah kesusahan. Tapi cara Tuhan seperti itu.
dan mereka terpelihara dengan caranya Tuhan. Meluputkannya, banyak kisah-kisah di dalam Alkitab ya. Orang Israel yang diberkati, Daud di gua ketika dia mau dibunuh oleh Saul, diluputkan oleh Tuhan. Ya, di gua Adulam ya, kita tahu ya. Bayangkan Raja Saul waktu karena sudah merasa ingin ke belakang, seperti saya tadi pagi, istri saya lagi mandi, saya ketok, cepat keluar, karena istri tahu saya kalau saya sudah rasa ke belakang nggak bisa ditahan. Itu saya ingat sekali kalau sudah seperti itu, tekingan darah Yesus. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Pernah di tol, soalnya anak-anak saya sudah tahu. Sampai mereka bilang jalan ini, kalau saya lewat di tol itu anak-anak saya sering ingatkan, Via Dolorosa katanya, jalan penderitaan, jalan kesusahan. Karena saya apa? Bawa mobil nengking darah Yesus. Oh Tuhan tolong, di tol terus macet, saya harus cari WC. Darah Yesus, saya tengking sampai anak-anak bilang ini jalan Via Dolorosanya Papa. Bayangkan seperti itu. Karena memang tadi pagi saya bilang, ayo istri saya, cepat mandi. Dia baru mandi saya. Aduh gimana ini? Karena memang susah untuk ditahan ya. Begitu juga dengan Saul. Ketika dia sedang mengalami ini, dia pergi masuk di gua Adulam. Di mana Daud ada di situ. Pengawalnya Daud bilang, ini yang mau membunuh kamu, bunuh saja. Daud kan bisa, sudah dari belakang bisa saja. Tapi dia bilang gini, jangan, dia orang yang diurapi Tuhan. Jangan engkau apa-apakan dia. Sudahlah, potong aja puncak jubahnya. Dia potong, jadi Saul nggak tahu Daud ada di situ. Dia potong jubahnya, ujung jubah. Waktu sudah keluar, Saul sudah keluar. Daud bilang, tuanku, ini baju apa? Potongan bajunya siapa? Saul kaget. Waduh. Jadi sudah bisa dibunuh oleh Daud. Tapi Daud nggak lakukan itu. Tuhan meluputkan Daud dengan caranya Tuhan. Begitu juga dengan kita. Tuhan sanggup meluputkan kita dengan caranya Tuhan. Amin. Ketika kita mengerti apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan, mari setiakan dengan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan. Nah, ada banyak sekali saya katakan kisah baik rasul-rasul Tuhan, gereja mula-mula. Banyak sekali kisah tentang kesaksian Tuhan meluputkan mereka. Kemudian hal yang kedua, poin yang kedua, berkat Tuhan buat kita, yaitu yang pertama tadi dia meluputkan. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan membentenginya. Ada benteng Tuhan. Saya suka sekali kisah tentang Ayub 1 ayat 10. Allah membentengi Ayub. Allah membentengi keluarganya. Allah membentengi berkatnya. Allah membentengi semua hewan. Allah membentengi rumah dia. Allah membentengi apa yang dimiliki oleh Ayub. Artinya ada di dalam pengawalan Tuhan. Hidup kita itu dibentengi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita dimanapun kita berada dibentengi oleh Tuhan. Ada banyak kisah yang kesaksian nama Tuhan. Ya, saya ingat sebelum saya sekolah pendeta, karena memang sebelum saya sekolah pendeta saya suka sekali berdoa. Saya ketika jalan pulang itu jam-jam 3 mungkin sudah sepi. Saya jalan ketemulah dengan seseorang. Jadi dia di sebelah kanan, di sebelah kiri jalan, saya di sebelah kanan jalan. Saling curiga satu dengan yang lain. Namanya sudah tengah malam, orang udah tidur semua. Saya jalan, karena saya juga hati-hati, saya gak mau dekat dengan dia, karena memang kami berpas-pasan. Saya ingat sekali waktu itu. Ternyata orang yang berjalan di samping saya, gak tahu mungkin dia punya ilmu yang dia sedang pakai ilmu. Dia bilang, ternyata kamu kuat. Saya juga gak tahu kenapa dia ngomong begitu. Ternyata kamu kuat.
Karena memang saya tahu orangnya adalah orang yang kalau di Manado itu suku Sangir. Dia dari asal sana. Dia bilang, kamu kuat. Saya kaget. Maksudnya saya tak kenal orangnya. Kenapa dia bilang saya kuat? Karena saya berdoa sama Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan tanpa kita sadari, kita dilindungi Tuhan, dibentengi Tuhan. Kita diluputkan Tuhan dari mara bahaya. Ketika banyak sekali kesaksian sebenarnya yang saya pernah alami ya, kesaksian bagaimana Tuhan membentengi kami, keluarga kami. Saya kalau mau cerita mau kecelakaan itu pernah alami kecelakaan, jatuh di jurang karena mobil kami yang saya tumpangi, saya ingat sekali kelas 1 SMP, jatuh di jurang. Jurangnya juga jurang, boleh dibilang jurang yang dimana kalau sampai masuk di situ, di bawah itu ada lumpur rawa yang dalam. Tapi ya caranya Tuhan. Walaupun saya ingat kisah waktu itu, sudah waktu mobil jatuh itu semua udah pada teriak, udah Yesus, oh Tuhan tolong, pokoknya udah berseliweran dengan kata-kata Tuhan. Waktu sudah sampai saya ingat, oh iya ya, semua kemurahan Tuhan. Di mana saya duduk, seharusnya saya duduk di situ, saya nggak duduk di situ. Ada yang tawarin, oh kamu duduk di sini aja, biar aja saya duduk di dalam mobil. Yang duduk di samping, yang di belakang itu ada yang meninggal, ada yang patah-patah. Saya ingat sudah nggak bisa jalan. Saya bilang, saya tawarin duduk di situ, tapi saya duduk di mana ya tempat yang aman. Saya lihat bagaimana Tuhan membentengi, itu kesaksian sampai sudah jatuh. Saya ingat saya sampai keluar dari jurang, saya pergi ke jalan dan saya kemudian bilang, oh terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kalau saya ingat kisah itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Kita juga bisa katakan kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Haleluya. Nah kemudian ya karena Allah, Mazmur 20 ayat 2 dikatakan di situ, nama Allah, Mazmur 20 ayat 2. Ya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nama Allah itu membentengi kita. Amsal katakan, nama Tuhan adalah menara kita. Nama Tuhan adalah menara kita. Dia membentengi hidup kita. Kemudian berkat yang ketiga di ayat yang ke-15 bagian A, yaitu tadi di Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, berseru. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, berserulah. Kalau sedang ada dalam masalah, pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Orang lain mungkin nggak bisa nolong, cuma bisa kasih nasihat. Tapi Tuhan katakan berserulah kepadaku. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan berserulah, berseru, datang kepada Dia, karena Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia sanggup untuk menolong kita. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena manusia terbatas. Ya, manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menolong itu tidak akan terbatas. Haleluya. Berserulah kepadaku, seperti yang saya katakan di Yeremia 33 tadi ya. Berseru, teriak. Ya. Ada banyak contoh di dalam firman Tuhan sebenarnya ya. Baik Hizkia yang saya katakan tadi ya, di Yesaya. Ketika dia sudah dikatakan oleh Yesaya, engkau akan meninggal. Tapi Tuhan mendengar seruan Hizkia. Kalau kita baca di Hizkia 38 ayat 1 di situ dikatakan, maka menangislah Hizkia, mengerang, pedih hati. Dia katakan, akhirnya Tuhan luluh juga, hatinya luluh. Sudah, ayo balik, katakan, aku akan perpanjang umurmu. Hizkia berseru. Ada juga kisah tentang Yunus. Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe kan.
dihukum oleh Tuhan. Kota Niniwe akan obrak-abrik ya, akan diobrak-abrik oleh Tuhan kalau tidak bertobat. Karena kan Yunus katakan bertobatlah, kalau enggak Tuhan akan obrak-abrik kota Niniwe. Sudah, kalau kita baca firman Tuhan di kisahnya di Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Akhirnya waktu kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, karena Yunus kan berteriak-teriak di jalan besar. Dikatakan tiga hari seperjalanan dia bisa, karena kotanya besar. Dia teriak-teriak bertobat karena penghukuman Tuhan ada atas kota Niniwe. Waktu kabar itu sampai di telinga Raja Niniwe, apa yang dikatakan oleh raja, apa yang dilakukan oleh Raja Niniwe? Semua berkabung, puasa. Dia bilang semua gunakan kain kabung. Pegawai-pegawai dia, rakyat dia, puasa. Bukan cuma manusia yang puasa, dikatakan binatang hewan pun harus puasa. Tapi apa yang terjadi? Penghukuman Tuhan tidak jadi akhirnya, karena ada pemulihan, ada pertobatan. Mereka berseru kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan berseru, mari kita berseru kepada Tuhan. Hal yang keempat, di ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Penyertaan Tuhan ada atas kita. Di masa-masa kesesakan, penyertaan Tuhan ada. Dia tidak akan pernah lalai untuk menyertai kita. Seperti saat ini kan, kita ada di masa-masa kesesakan. Seluruh dunia mengalami masa-masa kesesakan. Tapi ingat, ada janji Tuhan bahwa Allah menyertai. Kalau Allah beserta dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Roma. Kitab Roma katakan, kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, siapa akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya. Malah janji Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Jadi ya tentu orang yang disertai Tuhan, hidup itu harus sesuai, selaras dengan Tuhan. Tidak mungkin penyertaan Tuhan ada atas orang yang tidak selaras dengan Tuhan. Ya, hidup kita, perkataan kita, tindakan kita. Jangan cuma di gereja kita duduk manis, ya kan? Tapi kalau sudah di luar, segala kata-kata yang dilarang gampang sekali kita keluarkan, ya kan? Kan orang bilang, kalau saya di daerah, kalau di Manado itu ada namanya daerah pinggiran laut. Itu makian itu banyak, gampang sekali keluar. Tapi sebenarnya bukan cuma daerah laut, pegunungan juga. Karena memang sudah jadi kebiasaan. Setiap ketemu, saya masih ingat, saya sudah sering saya katakan, ketemu dengan teman dekat, karena sudah jarang-jarang ketemu. Kalau misalnya kami dari Manado pergi kampung, yang keluar pertama-tama itu makian. Biasanya ketemu orang yang sudah dekat, bukan kata-kata berkat yang keluar, makian yang keluar. Karena saya ingat sekali kalau sudah ketemu itu, kenapa ya kok makian yang keluar? Tapi sudah jadi hal yang biasa buat kita. Atau kita kira langsung mati. Bayangkan, itu kutukan. Kita kira langsung mati. Maksudnya kalau bahasa Indonesia, saya kira kamu udah meninggal. Padahal sebenarnya cuma bercanda. Tapi kan kata-kata kutuk sebenarnya kan. Harusnya kita, wah, diberkatilah engkau. Tapi jarang sekali kalau dengar kata begitu ya, kalau teman datang, apalagi sesama pamabo. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Nggak akan pernah. Paling makian dia nggak keluar. Saya kalau sudah ketemu, kalau sudah mulai kata-kata bagus yang muncul, pasti yang punya pengalaman pasti sudah jadi pendeta kamu. Sudah jadi pendeta mana? Tapi pertanyaan bukan pertanyaan yang membanggakan, itu sebenarnya sindiran. Emang sudah jadi pendeta kamu?
sudah kata-kata baik yang keluar, itu pasti yang keluar itu seperti itu. Wih, sudah jadi alim ini orang. Tapi alimnya alim negatif sebenarnya, sindiran. Mari kita rubah dengan kata, karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Katakan berkat buat suami, katakan berkat buat istri. Mungkin menjengkelkan, tapi tidak apa-apa kan. Katakan berkat buat mereka, orang-orang terdekat. Jangan iblis yang menang atas hidup kita. Bahwa Tuhan katakan, oh harus keluarkan kata-kata berkat, kata-kata positif. Ya seperti tadi ya, kecuali COVID. Kalau positif COVID kan nggak boleh. Tapi kalau kata-kata positif nggak masalah. Diberkatilah engkau. Nggak apa-apa, kita praktek sekarang. Katakan kiri atau kananmu, yang karena biasa yang duduk kiri kanan itu orang-orang dekat kita. Diberkatilah engkau. Katakan kiri kanan. Amin. Amin. Diberkatilah engkau. Haleluya. Berkat Tuhan pasti akan mengalir atas kehidupan kita. Poin yang ke-5 di Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Haleluya. Ada panjang umur Tuhan beri. Bukan cuma sekedar panjang umur, tapi akan kenyang. Artinya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat mereka yang melekat kepada Tuhan. Tuhan kasih panjang umur. Ya puji Tuhan, hari ini ada yang panjang, ada yang minggu ini sudah banyak ya. Tapi khusus hari ini ada. Nanti sebentar selesai ibadah, jangan dulu pulang. Ini undangan yang bersangkutan. Kita akan makan bersama ya. Jangan dulu langsung pulang. Panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini janji Tuhan. Tuhan yang berjanji buat kita, dia akan menggenapi apa yang dia firmankan. Panjang umur dan ku kenyangkan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, di dalam ribaan kita ya. Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan di situ Mazmur 37, kalau kita baca Mazmur 1 sampai Mazmur 70-an, kalau itu kebanyakan Mazmur Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dia katakan, waktu dia muda, sekarang sekarang sudah tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dia katakan, tetapi aku lihat tidak pernah orang benar Tuhan tinggalkan. Artinya ada perlindungan, ada benteng Tuhan, meluputkan dia, memberkati dia. Tidak akan ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak akan menjadi peminta-minta roti, tidak akan. Ya puji Tuhan ya, banyak berkat yang mengalirkan. Dan di grup biasanya kami kan kasih tahu, puji Tuhan, ternyata ada jemaat yang sampai mau lihat ini, oh saya mau kasih pisang, di rumah ada pisang. Dia katanya lihat, dari keluarga ini sampai sudah 5 keluarga. Terima kasih sudah bawa pisang, terima kasih sudah bawa pisang, terima kasih sudah bawa pisang. Tak apa-apa, bawa pisang karena saya suka, memang Tuhan tahu. Oh gembala itu suka pisang. Saya sama istri pergilah, karena kemarin kami dikasih pisang. Ya sudah bagi-bagi di grup ya. Itu pisang itu gak hitung jam. Gak hitung jam. Bukan karena kami kelaparan, bukan ya. Sama istri saya, wah ada makanan terus. Gak hitung jam. Istri kemarin, besoknya kami pergilah ke rumah Pak Denny. Lihat ada pisang sisa 2 di situ. Istri saya ngomong, kalau di rumah ini sudah habis. Karena jumlah pisang yang ada di plastik kami dengan yang dikasih oleh keluarga itu sama. Istri saya kemarin lihat, ternyata mata istri saya ada di pisang. Pisang apa namanya? Pisang tanduk yang gede. Kami itu pisang tanduk 1 plastik itu langsung ludes. Itu pun ditahankan sama istri. Istri bilang, nanti sore itu sisa. Kalau enggak sebenarnya senang. Hati saya bilang goreng semua juga. Tapi udahlah, istri saya bilang. Nah, jadi
langsung bikin pisang goreng, ditaruh di meja. Kalau istri saya nggak duduk, maka dia nggak akan makan. Karena dia sudah tahu kalau sudah ini garpu itu akan masuk terus, nyaman sambil minum kopi, nggak akan berhenti. Nggak apa-apa, mau bawa pisang, mau bawa apa, berkat Tuhan. Apa yang kamu beri, Tuhan tidak akan suka diutangi. Ya kan? Firman Tuhan bilang, apa yang kamu beri, aku juga akan beri. Dipadatkan, Tuhan bilang, dipadatkan sampai tumpah lagi. Bayangkan ya, Tuhan itu nggak mau tanggung-tanggung. Kemarin ada juga hamba Tuhan datang. Memang tanggal-tanggal agak susah ya, tanggal-tanggal tanggung. Datanglah, tiba-tiba nggak telepon. Tapi Tuhan tahu kalau mungkin telepon bisa berdusta atau nggak, orangnya nggak ada di gereja. Tapi nggak pernah kita lakukan seperti itu ya. Pendeta tiba-tiba datang, bawa dus-dus. Selamat siang, siang masuk, ayo. Mengganggu. Wah, saya sudah lihat dulu bahwa apa ini, bawa dus ini pasti ada sesuatu ini. Puji Tuhan kalau dia mau kasih berkat buat kami berdus-dus, tapi masalahnya ini lain cerita. Kalau dia bawa dengan mobil ya puji Tuhan mungkin dia mau kasih, tapi karena dia juga saya lihat sudah berkeringat, sudah dari sana ke sana katanya udah cerita. Oh ya bro, kenapa pastor? Biasa pastor. Mau bawa apa? Jualan. Oh terima kasih Tuhan. Mau jual. Bisa 1 biji atau dia sudah tawarin bisa 1 biji. Aduh saya mau beli 2 biji. Aduh saya bilang sama istri, beli 2 dus. Saya bilang 2 dus aja ya. Oh puji Tuhan, dengan semangatnya bilang puji Tuhan. Tapi sebenarnya saya juga pikir saya mau bayar di mana nih 2 dus ya. Langsung saya bilang, oh pasti kalau kita tawarkan ke keluarga Elysium pasti mereka beli. Jadi kemarin kita bawa, ini ada hamba Tuhan, enggak ambil untuk. Dia pikir, mau kasih berapa ini? Beli 70.000 dan KG kasih ke sana di Elysium 100.000. Udah bilang 170 enggak apa-apa, karena memang untuk katanya untuk pembangunan di gereja dia. Ya udah kita bilang, udah saya percaya pasti kan Tuhan balas. Datang kasih duit parkiran, kasih minum kopi. Tapi saya bercanda sama dia, yang saya kasih kopi ini saya hitung nih, jadi biasa saya jual 3.000. Saya bercanda sama pendeta itu. Oh ya enggak apa-apa. Tapi udah mau pulang, boleh ada parkir, sudah ada duit. Oh haleluya, beres. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Tuhan akan padatkan sampai melimpah ruah. Itu berkat Tuhan beri buat kita, tidak tanggung-tanggung. Umur panjang dia akan berkati kita, dikatakan dia dahulu aku muda sekali di Mazmur tadi ya, Mazmur 91 ayat 16. Umur panjang akan ku kenyangkan dia. Ya. Nah berkat tadi dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Nah poin yang terakhir yaitu poin yang ke-6, yaitu di ayat yang ke-16, masih ayat yang ke-6. Aku akan memperlihatkan dengan panjang ayat yang ke-16. Oh iya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ini dia ada poin-poin yang Tuhan beri, meluputkan, membentengi dia, menyertai dia. Umur panjang diberikan oleh dia. Dia akan kenyangkan dia dan keselamatan dia akan beri. Ini poin yang paling penting. Untuk apa kita menikmati banyak hal di dunia tapi tidak ada keselamatan? Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, Yohanes ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kepastian, enggak mungkin. Ya,
tidak mudah-mudahan, tapi kepastian keselamatan di dalam Yesus. Akulah. Semua kitab dimanapun nggak ada yang berkata seperti ini. Akulah. Kalau di lain Allah, Tuhan. Tapi kalau di firman Tuhan kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan mati. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Berkat Tuhan, Tuhan beri buat kita. Siapa kita? Roma katakan sebenarnya kita itu bangsa yang dimurkai, tapi karena pokok ya orang Israel itu menolak dia, sampai akhirnya kasih karunia itu diberikan buat bangsa-bangsa lain. Kalau seandainya orang Israel menerima dia, mungkin ceritanya akan jadi lain. Tapi karena mereka menolak, maka keselamatan itu diberikan buat bangsa-bangsa, seluruh bangsa. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat maka diberikan buat kita. Bukan cuma untuk orang Israel, bukan cuma orang Yahudi, tapi kita yang percaya. Maka kita juga menjadi ahli waris berkat-berkat dari firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan, ini renungan buat kita. Dan saya mau undang pemain musik. Kita nyanyi pujian yang sebelum firman Tuhan. Ya. Ya, singers, pemain musik boleh maju. Yang mulia
Kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan masih berikan waktu untuk kami ada di tempat ini memuji